Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat dan seluruh pemirsa channel Nuansa ATP ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah setia mengikuti video-video dari saya di channel Nuansa ATP ini. Sahabat dan pemirsa semuanya, sebagai seorang guru, tentu saya sering sekali melakukan komunikasi kepada orang tua dari siswa-siswi saya, atau istilahnya adalah wali murid ya, wali murid dari murid-murid saya, khususnya bila saya menemui seorang siswa dengan katakanlah problem perilaku yang di sana memerlukan langkah yang lebih khusus lagi untuk menjadi solusi dari problem perilaku si anak tersebut, di mana kita perlu mengkomunikasikannya dengan pihak orang tua, memusyawarahkannya, bersama-sama mencari solusi, cara dan langkah terbaik untuk memperbaiki perilaku dari siswa dengan katakanlah problem perilaku tersebut. Nah, yang menarik sahabat-sahabat semuanya ya, yang sungguh patut kita renungkan sahabat-sahabat semuanya, kebanyakan orang tua ya yang saya ajak untuk mencari solusi bersama itu, mencari langkah terbaik agar bisa memperbaiki perilaku dari seorang siswa itu, rata-rata justru apa sahabat-sahabat semuanya, justru banyak yang kebingungan ya, banyak yang bahkan sudah merasa kehilangan cara, kehilangan akal, nyaris putus asa. Banyak yang mengatakan sudah begini dan begitu, menasihati ini itu, tapi tidak ada yang didengarkan oleh anaknya, tidak ada yang ditaati anaknya. Anaknya masih saja dengan perilaku yang katakanlah belum baik itu. Nah, sehingga banyak orang tua yang merasa putus asa, dan akhirnya ketika saya ajak komunikasi malah menyerahkan sepenuhnya pada pihak sekolah, pada saya sebagai seorang guru. Waduh, ini sungguh-sungguh nyata sahabat-sahabat semuanya. Saya sering menghadapi hal yang semacam itu ya.
saya mendapatkan gambar tentang bagaimana memang begitu beratnya tugas bagi orang tua saat ini, yaitu untuk mendidik putra-putrinya agar ya setidaknya menjadi anak-anak yang berperilaku baik. Ini menjadi semakin berat tantangannya, menjadi tugas yang semakin tidak mudah. Nah, itulah mengapa saya mengatakan seperti itu, karena berulang kali saya yang bermaksud mengajak seorang wali murid untuk bersama-sama mencari solusi tentang usaha perilaku perbaikan perilaku anaknya. Orang tua menyatakan sudah tidak mampu lagi, menyerahkan sepenuhnya pada pihak sekolah dan gurunya. Nah, biasanya menanggapi pernyataan orang tua semacam ini, saya mengembalikan pada orang tua tersebut, sahabat-sahabat semuanya. Saya katakan bahwa apalagi kami ya sebagai seorang guru, ya pihak sekolah yang pertama mungkin secara emosional ya ini sebenarnya tingkat kedekatannya ini di bawah dari hubungan emosional antara seorang orang tua dan anaknya. Dan jelas kesempatan kami untuk menghadapi anak tersebut, mendidik anak tersebut, ini kesempatannya sangat terbatas. Ya, yang seharusnya yang lebih mempunyai kedekatan secara emosional, lebih mempunyai kesempatan waktu yang lebih luas, ini adalah orang tua sendiri. Nah, sehingga kalau orang tua sendiri yang mempunyai kelebihan-kelebihan semacam itu, mempunyai kelebihan secara hubungan emosional, mempunyai kesempatan waktu yang lebih luas, itu sudah merasa putus asa. Nah, coba bayangkan apalagi tentang kami, tentang guru ya, tentang sekolah. Nah, harusnya lebih merasa tidak mampu, bukan? Nah, faktanya orang tua menyerahkan pada kami dan tetap memberikan harapan yang besar kepada kami. Dan kami memang karena sudah menjadi panggilan hati kami, bagian dari tugas kami, memang sejujurnya kami tidak pernah merasa keberatan, merasa berat. Ya katakanlah dalam tanda kutip, seburuk apapun yang harus kami hadapi dalam usaha mendidik siswa-siswinya. Ya, karena itu sudah menjadi tugas dari kami. Nah, cuma yang kadang sering menjadi keberatan bagi kami, pertama, mestinya orang tua janganlah bersikap semacam itu.
Janganlah seorang orang tua itu merasa putus asa, merasa kehilangan cara, ya, kehilangan cara untuk mendidik putra putrinya, karena pada dasarnya, pada prinsipnya, sebenarnya yang paling mempunyai kewajiban untuk mendidik seorang anak adalah orang tuanya. Sekali lagi, harus kita pahami yang paling punya kewajiban untuk mendidik seorang anak agar menjadi baik atau buruk itu adalah orang tuanya. Jadi dalam kondisi apapun tidak bisa dibenarkan ketika orang tua merasa putus asa, merasa kehilangan cara, pasrah sepenuhnya pada pihak sekolah. Ini adalah sebuah sikap yang menurut saya tidak tepat. Dan memang biasanya ketika saya menghadapi orang tua semacam ini kami sarankan untuk mengubah pemikiran yang semacam itu. Kita menyarankan orang tua janganlah terlintas dalam hatinya untuk merasa putus asa, merasa tidak mungkin melakukan apapun lagi sebagai usaha untuk mendidik putra putrinya. Ya, jangan pernah mengatakan sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Ya barangkali memang selama ini yang dilakukan bisa jadi masih selalu gagal, belum bisa memperbaiki perilaku dari anak-anaknya. Nah, tetapi ketika kita sudah mengatakan angkat tangan, bahkan tidak mampu, apa jadinya? Ya, kita merasa gagal, kita melihat anak-anak kita berperilaku kurang baik, kita malah angkat tangan, lepas tangan. Nah, akan menjadi makin seperti apa anak-anak kita? Iya kan? Nah, maka dari itu sekali lagi dalam keadaan seburuk apapun, seberat apapun, orang tua jangan sekali-kali untuk mengatakan sudah tidak mampu lagi. Tetap harus ada tertanam dalam hatinya untuk terus mempunyai niat, semangat untuk berusaha dan berusaha, ya, dengan segala kesabaran, dengan segala hal yang terus dilakukan. Ya setidaknya dalam keadaan katakanlah kita yang paling lemah, kita jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena kita sebagai seorang yang beriman, yang percaya akan pertolongan dari Tuhan, maka setidaknya ya, kalau kita sudah merasa tidak mampu berbuat apa-apa yang lain, kita setidaknya masih bisa melakukan dengan doa-doa kita. Selagi minimal kita masih melakukan usaha dalam bentuk doa-doa kita, jangan pernah kita hentikan. Iya kan? Sekali lagi kita percaya sepenuhnya bahwa Allah akan membantu kita, memberikan jalan tentang apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita usahakan, termasuk di dalam kita
mendidik anak-anak kita. Dan yang kedua, di samping terus kita jangan pernah berhenti berdoa dalam menghadapi perilaku anak-anak kita yang masih kurang baik itu. Jangan pernah kita berhenti untuk berusaha memberi contoh-contoh, memberikan ketauladanan ya. Dimana kita sering ya mendengar sebuah ungkapan bahwa sebuah tauladan itu lebih lebih baik dari 1000 nasihat bahkan ya. Satu tauladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Nah, di sini kita percayai ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam lingkungan keluarga kita bisa memberikan contoh-contoh tentang perbuatan dan perilaku yang baik pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Insya Allah ya, anak-anak kita nanti pada akhirnya juga akan mencontoh ya, karena pada dasarnya setiap anak itu dalam perkembangannya itu adalah masih berusaha mencari sesuatu yang layak bagi dia untuk diikuti ya. Dalam masa-masa pertumbuhan kepribadiannya ya, pertumbuhan jiwanya, pada dasarnya dia masih perlu banyak mendapatkan masukan-masukan tentang perilaku itu sendiri. Nah, sehingga kalau dalam kehidupan sehari-hari dia bisa banyak mendapatkan contoh-contoh tentang perilaku yang baik, maka insya Allah tanpa banyak kita nasihati pun nanti lambat laun si anak akan mengikuti perbuatan-perbuatan baik kita. Dan sebaliknya, kalau kita justru banyak memberikan contoh-contoh hal yang kurang baik, maka sejuta nasihat yang kita ucapkan mungkin hanya akan dianggap angin lalu oleh anak-anak kita. Jadi begitulah sahabat-sahabat semuanya, bahwa yang kedua, di samping kita tadi yang pertama jangan pernah berhenti berdoa, yang kedua kita bisa memberikan ketauladanan kepada anak-anak kita ya, dan yang ketiga kita juga memang perlu banyak mencari referensi ya, mencari wawasan-wawasan baru ya, belajar, mencari sumber-sumber informasi ke sana kemari tentang bagaimana langkah-langkah yang akan efektif untuk mendidik seorang anak, sehingga kita selalu mendapatkan cara-cara yang baru, tidak pernah kehilangan akal ya, tidak pernah kehilangan cara ya, tidak pernah merasa buntu. Itulah pentingnya kita juga perlu menggali berbagai informasi ya, dari berbagai sumber tentang bagaimana cara-cara mendidik anak. Nah, itulah saya kira yang bisa dilakukan oleh seorang tua. Yang intinya tidak tepat kalau ketika pihak sekolah menyampaikan permasalahan tentang perilaku anaknya, malah orang tua balik menyerahkan sepenuhnya
tentang masalah anaknya itu pada pihak sekolah dan orang tua, malah kesannya semacam menyatakan angkat tangan. Karena apa, sahabat-sahabat semuanya? Ini juga kadang dimengerti. Memang zaman sekarang ini tidak mudah ya, tidak mudah. Di mana perkembangan dalam dunia pendidikan juga kadang melihat fakta-fakta yang cukup memprihatinkan ya, tentang bagaimana misalkan seorang guru ya dalam menghadapi anak-anak yang katakanlah mempunyai problem perilaku semacam itu ya, yang kadang menjadi tidak mudah ya, menjadi tidak mudah ketika ini menjadi potensi kerawanan ya, potensi masalah tersendiri bagi seorang guru ya, ketika menghadapi seorang anak dengan perilaku bermasalah yang misalkan dalam pemikiran guru perlu melakukan sebuah tindakan. Nah, tapi kadang tindakan yang dilakukan oleh seorang guru yang dalam rangka untuk mendidik si anak itu tidak jarang yang berakhir malah menimbulkan permasalahan bagi guru itu sendiri. Ya, misalkan guru mungkin yang dalam usaha mendidik, mendisiplinkan, membentuk, mengarahkan perilaku seorang anak akan jadi baik, dia sedikit saja melakukan hal yang bersifat fisik, ini sering sekali menjadi sebuah komplain dari orang tua yang akhirnya menjadi masalah besar bagi guru tersebut. Nah, inilah sesuatu yang kadang ironi, kontradiksi antara orang tua yang ketika dikeluhi tentang perilaku anaknya merasa sudah tidak mampu lagi untuk ikut menanganinya, dengan fakta lain yang ketika guru melakukan sebuah tindakan juga kerap menjadi permasalahan bagi guru itu sendiri. Inilah sebuah fenomena yang kadang kita menjadi tidak mengerti ini ya, yang membuat guru menjadi serba salah. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang patut untuk kita renungkan bersama, kita pikir bersama. Karena kalau ini berpotensi menjadi semacam buah simalakama bagi dunia pendidikan, bagi seorang guru, nanti yang rugi tetap para siswa dan orang tua. Katakanlah ketika guru ya menjadi menjadi bimbang, menjadi enggan ya, enggan untuk melakukan hal-hal yang berisiko ya, hal-hal yang sebenarnya memang diperlukan dalam rangka untuk mendidik siswa-siswinya, tapi dipandang itu hanya menimbulkan sebuah risiko bagi diri sendiri. Akhirnya gurunya, sang guru akhirnya lebih banyak dalam tanda kutip melakukan tindakan pembiaran ya. Ada anak dengan perilaku ini itu yang sebenarnya sudah harus mendapatkan misalkan teguran, bahkan hukuman yang diperlukan, tapi guru menjadi gamang untuk melakukannya ya, karena itu berpotensi menimbulkan masalah pada dirinya, sehingga perilaku si anak tersebut akhirnya berketerusan tidak mendapatkan sebuah pengobatan. Inilah
hal yang sebenarnya kalau kita pahami, yang rugi pada akhirnya adalah siswa dan orang tua. Ya, orang tua yang mengharapkan anaknya itu bersekolah akhirnya menjadi anak-anak yang baik, tapi apa yang diharapkannya itu tidak tercapai karena guru tidak bisa memberikan sebuah didikan yang maksimal. Dan anak-anak itu karena akhirnya berlanjut dan perilaku salahnya, maka jelas itu berpotensi merusak masa depannya. Nah, dalam hal ini marilah ini benar-benar kita renungkan sahabat-sahabat semuanya, terutama Anda-Anda yang saat ini masih menjadi seorang wali murid. Ya, kita mestinya saling berintrospeksi diri ya. Nah, ketika di luar sana banyak orang tua yang sudah merasa tidak mampu lagi untuk mendidik anak-anaknya ya, maka mestinya juga mengerti bagaimana sulitnya seorang guru menghadapi siswa-siswinya di sekolah ya, bahkan mungkin lebih berat dari yang dihadapi orang tua di rumah, karena orang tua hanya menghadapi putra-putrinya sendiri, dan guru menghadapi putra-putri dari orang yang sangat beragam. Maka harus dibangun suasana saling seorang guru harus ada sebuah kesepahaman, saling memahami. Jangan mudah terjebak dalam sikap saling menyalahkan. Jangan mudah seorang wali murid menyalahkan guru ketika misalkan suatu saat memberikan hukuman pada anaknya. Ya, harus percaya ya, ketika seorang guru memberikan hukuman pada seorang anak pasti ada alasannya dan ada tujuannya. Sebagaimana sama orang tua ketika di rumah saya, orang tua juga ada yang melakukan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Ya, tujuan juga sama, karena ingin melihat anak-anaknya menjadi baik. Nah, inilah sebenarnya harus dibangun situasi saling mengerti. Ya, katakanlah kalau orang tua itu menyatakan memasrahkan anaknya pada seorang guru di sekolah, menyerahkan pendidikan anaknya pada pihak sekolah, ya harusnya benar-benar pasrah, percaya. Ya, percaya guru dan sekolah akan bisa mendidik putra-putrinya dengan baik. Andaikan di sana nanti melibatkan sebuah tindakan hukuman, saya kira juga tidak akan sebuah hukuman yang semena-mena. Pasti terukur dengan kondisi ya, dan dengan tujuan yang dengan kondisi, keadaan, kebutuhan dan tujuan yang dicapai.